Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Berjumpa kembali dengan Urban Cirebon. Saya dengan Mas Edi. Kali ini saya kedatangan tamu. Tamu ini dengan Mas Kurdi. Kurdi ya. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita perkenalkan dulu tamunya. Silakan Mas Kurdi perkenalkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Edi yang sudah mengundang saya di acara podcast kali ini. Ya, saya juga merasa terhormat ya bisa diundang oleh Mas Edi. Mas Edi ini lebih pengalaman usahanya malah lebih banyak dari saya. Enggak bisa aja. Oke, nama saya Kurdi. Saya apa aja nih yang perlu diperkenalkan ya? Yang perlu dikenalkan nama, udah alamat, statusnya apa sekarang, terus apa yang Status. ditekuni apa, nanti baru saya tanya-tanya. Alamat rumah di Karangjalak 5 RT 3 RW 6. Kalau alamat KTP masih di mertua saya di Jalan Pancuran Ganggu Beda ya, nomor 21. Karena masih kota jadi saya tuh gimana ya ada males gitu. Makanya sering banyak yang ini ya yang japri apa gitu, minta bantuan ada yang mungkin sekarang kan dekat ke tahun politik gitu ya, ada yang minta itu suara gitu. Oh maaf, saya kan bukan dari Sunyaragi, saya dari Pancuran. Oh begitu, iya. Oke, sekilas info. Mas Kurdi saat ini menekuni bidang usaha percetakan. Sablon dan percetakan. Beliau untuk usaha percetakannya sendiri yang saya pelajari dari biodata yang diberikan itu berupa sablon cup gelas. Tapi sebelum lari ke sana ya, sebelum apa itu cup gelas, sablon, saya pengen tanya-tanya sedikit nih. Boleh. Saya tanya tentang kalau ngundang orang paling enak tuh kisah perjalanan hidupnya. Kisah gimana ketemu istrinya, itu gimana. Bolehlah cerita sedikit, barangkali ada motivasi kan. Saya sendiri berasal kan dari Subang ya, istri kan dari Cirebon, Pamanukan Subang. Gimana bertemunya gitu kan ya. Lewat apa tuh? Lewat air, lewat. Kalau anak-anak zaman sekarang kan banyak kan tuh dari Facebook gitu ya. Iya. Kalau kita kan dulu belum ada, masih Friendster dulu tuh. Friendster. Kalau awal-awal Friendster, mungkin waktu saya ketemu juga belum ada, mungkin ya Friendster tuh kita pas waktu kuliah tingkat berapa. Kebetulan saya sama istri itu satu kelas di kuliah gitu di Politeknik Negeri Bandung. Jadi sebenarnya cinta lama bersemi kembali ya. terus lanjut. Waktu kuliah sih nggak pernah pacaran atau apalah, hanya sebatas kenal begitu aja sih. 3 tahun kan D3 ya. Kalau D3 itu kan kayak semacam kayak masih anak SMA STM gitulah, tetap jadi nggak dirubah-rubah gitu dari tingkat 1 sampai terakhir. Jadi perkawanannya perkawanan dekat banget sampai semester 6 ya. Jadi ini sebelum lanjut nih, mau minum apa? Mau minum atau saya lagi ini saum. Lagi saum. Iya. Jadi saya temani saum ya. Saya lagi mohon maaf. Kebenaran ini pas diundangnya saya lagi soleh. Saya enggak salah. Tadinya sih enggak. Saya nih enggak. Kebenaran ini. Pura-pura soleh. Ya lanjut nih. Kalau pengalaman kerja nih, bekerja, soalnya dari beliau itu dari kita sekarang usaha kan berbeda jauh. Iya, beda jauh. Saya kuliah kan teknik elektro telekomunikasi ya. Waktu selesai kuliah itu kebanyakan gitu kan dari lulusan teknik elektro telekomunikasi itu bekerja sebagai engineer gitu. Engineer. Saya sendiri waktu itu selama 6 tahun ya, dari 2014 sampai 2010 itu kerja tuh engineer jaringan telekomunikasi
apa wireless sekarang tuh kayak HP gitu, Wifi handphone. lah gitu. Handphone, Oh, bukan. Handphone dari handphone. dulu zaman GSM gitu kan. GSM ya. Terus Mm-mm. Waktu kalau yang fresh graduate itu apa namanya? hmm, Siap ditempatkan di mana aja. Dulu kan dunia telekomunikasi kan luas ya. luas banget ya. Betul, betul. Saya itu pernah dikirim dari Aceh ke Medan, ke Kalimantan, Udah ke jalan-jalan Sulawesi. kemana-mana. Saya juga di Telkom Mas dulu. Mm-mm. Itu nggak lama-lama, cuman paling seminggu, kadang Oh, sebulan. bener lagi. Waktu itu walau kalau yang itu sering survei penempatan BTS, survei gitu. Terus lama-lama akhirnya naik tuh jadi semacam Supervisor, leader gitu ini mungkin. apa namanya project koordinator gitu kan. Oh, gitu. Iya, sampai tahun 2010. Nah, itu tuh waktu saya masih kuliah ya, Hmm, kalau bahasa Sunda tuh ada gerentes gitu kan ya. Gerentes. Gerentes tuh apa namanya? Gentes. Dari hati tuh. Oh, dari hati Ngomong ya. dari hati waktu itu aduh saya mah pengen kerja itu nggak lama kayaknya, ngumpulin modal buat usaha gitu kan. Eh, nah itu mungkin di apa ya, kalau kita kadang bisa menjadi suatu kenyataan ya, kalau kitanya ada niat tulus dari hati mungkin gitu kan. Iya. Akhirnya waktu tahun 2010 itu sebenarnya nggak direncanakan, nggak ada rencana. Saya 2010 resign terus udah mulai usaha gitu kan. 2010 itu saya posisi waktu itu udah stay di Surabaya. Iya. Istri saya juga waktu itu kerja di Bandung sampai dia resign terus ikut saya di Surabaya. Di Surabaya itu kurang lebih udah 2 tahunan saya. 2 tahun Usaha di sana atau udah? kerja, Oh, masih kerja apa itu waktu itu tuh menganalisa jaringan lah, kadang ada yang komplain gitu, kita analisa sampai diperbaikin. Nah kebetulan waktu itu biasalah project itu kadang ada pergantian ini ya, waktu itu pergantian vendor namanya di Surabaya itu. Iya. Jadi vendor kita tuh kalah tender atau kalah tender, project lah di iya, situ. iya. Jadi pekerjanya harus dipindahkan ke Kalimantan yang ada proyek waktu itu. Waktu saya makin jauh aja kan. Orang tua saya kan di Subang, Jawa Barat, istri di Cirebon. Waktu itu kok pindah-pindah terus, itu juga belum menjamin nanti bakalan dipindahin lagi enggak gitu kan. Waktu itu sebenarnya udah karyawan tetap tapi sayangnya Gerentesnya itu masih iya. kuat ya. Nah, itu makanya jangan coba-coba. Gerentes akan kuat begini. Iya, Akhirnya kayak udah di setting gitu kan. Iya. Kalau dari akhirnya udah ya pulang aja ya ke istri itu kan. Kita ini biar deket sama orang tua, kita usaha apa gitu di sana, ada modal sedikit lah hasil kerja gitu kan. Iya. Nah, akhirnya di situ saya ngajuin ngundurin diri tuh, resign gitu. Tanpa misalnya kan meskipun udah karyawan tetap, kalau kitanya mengundurkan diri nggak dapet apa-apa ya. Ya udah, saya lillahi ta'ala lah, rezeki mah pasti ada gitu kan. Ya di situ udah kayak ini aja, udah pulang ke Cirebon tanpa planning apapun mau usaha apa gitu. Saya tuh dulu waktu di Surabaya juga karena keputusannya itu kayak mendadak juga sih, pemberitahuan dari kantor juga. Dari Surabaya ke Kalimantan. Iya, kalau nggak bersedia dipindahin harus mengundurkan diri gitu kan. Kasih waktu sebulan. Berat. Iya, pilihan berat waktu itu ya. Perjalanan kerja ya. Apalagi ya banyak orang mengalami seperti itu ya, tekanan kadang harus dilempar, jabatan naik tapi posisinya jauh begitu. Atau gaji besar, tanggung jawabnya juga besar, tekanan besar. pressure-nya juga besar. Ini kalau di usaha punya tantangan, ada tantangan sebelum usaha ini yang saat ini dijalankan, ada usaha-usaha lain dulu yang dijalankan ya? Ada, itu kan waktu kita pulang ke sini kan belum punya ini ya, belum punya rencana matang lah usaha itu. Emang gorengan jualannya?
Kecamatan. Ya kan katanya kan perlu persiapan kalau itu tuh kan. Persiapan. Tapi ada juga yang istilahnya yang penting jalan aja dulu Iya, gitu penting kan. jalan. Waktu itu saya percaya itu ada the power of kepepet katanya kan. Kalau kita udah kepepet, udah nggak punya kerjaan kan, meski ngapain gitu kan, Iya. otomatis Ini quote kayak siapa dipaksa nih? Quote siapa gitu. nih quote? Ada siapa ya kalau power kepepet tuh pernah ini? Oh iya. Eh, Kalau pernah baca-baca. intifado usaha, Coach Andi ya, kalau nggak Coach salah ya. Andi, iya. Abah Andi. Abah Andi. Ya. Terus usaha apa waktu itu, Mas? Waktu itu ada beberapa pilihan saya itu ya, baca-baca sumber dari kadang di internet ke teman gitu kan. Sempat pengen buka warnet gitu kan, waktu itu kan masih Masih bagus ya. bagus ya warnet ya, dari modal yang kekumpul. Terus ada saudaranya istri sepupu usaha percetakan digital printing gitu. Iya. Nah, main ke situ akhirnya tertarik saya. Ya udah, kita usaha, kan kebenaran ada mentor langsung gitu ya, saudara sendiri. Jadi kan bisa dibimbing lah, bisa minta saran ke beliau. Akhirnya beberapa kita beli alat itu, waktu itu bukan percetakan ya, masih digital printing lah. Digital printing tuh ya dengan printer, modal printer gitu kan, yang souvenir gitu. Oh iya, iya. Nah itu Laskap gitu. awal di Cirebon saya itu usaha itu. Tapi karena itu waktu pertama di Cirebon kan, saya selama menikah sama istri orang Cirebon tuh kan belum pernah tinggal di Cirebon kan ya. Itu selama menikah dengan orang Cirebon. Saat Iya, ini istri saya kan waktu 2010 kan saya pulang ke sini tuh kan, belum pernah. nikah itu 2007. Iya. Nah, langsung tinggal di Bandung. Bandung. Terus Bandung ke Surabaya. Surabaya. Jadi boleh dikatakan nggak punya temen gitu di Cirebon Iya, di ini. Cirebon juga Iya, nggak punya temen. saudara, istri gitu kan. Itu kan butuh effort yang besar ya untuk untuk memulai usaha yang tidak punya jaringan, yang tidak punya temen lah di situ. Itu juga akhirnya karena mungkin ya, yang saya sadari itu nggak jalan itu waktu printing itu awalnya ya, itu nggak punya jaringan itu. Terus dulu tuh nggak gampang sekarang nyari komunitas-komunitas gitu kan di Facebook apa gitu. Akhirnya berjalan setengah tahun apa kurang lebih setahun gitu kan, Berhenti. berhenti. Berhenti dulu ya sementara. Tapi nggak berhenti total sih, istilahnya waktu itu kan istri juga berusaha gitu membantu. Waktu itu istri ada yang mempercayakan baju dari temennya, tolong Mbak Nina bisa ngejualin nggak gitu. Akhirnya saya ikut bantu juga nganter-nganter istri itu ke teman-temannya. Waktu itu kan istilahnya mau kerja kan udah nggak kerja selama setahun ya, Iya. mau balik kerja lagi gimana gitu ya, apa ya, ada malu atau apa gitulah, udahlah. Istri dijalankan tuh, Nah, jualan baju itu. gimana saya asal menghasilkan aja waktu itu tuh, Masya Allah. Jadi saya tuh ya udah, ini istri udah rada jalan nih baju, ya, akhirnya saya bantu istri jualan baju keliling gitu. Dan itu dekat Berapa ini. lama tuh prosesnya? Malah saya tercebur ke pasar malam itu, malah lama itu 4 tahunan mungkin. Berarti sebenarnya jalan ya? Jalan untuk ini mah apa namanya, untuk dapur ngebul mah ya alhamdulillah gitu kan. Iya. Waktu itu apa namanya, sampai saya tuh pasar malam sampai pasaran. Kalau siang itu kan pasaran ya di Cirebon itu jauh-jauh tuh di Losari, terus Indang Laut, Gebang itu tuh. Lalu banting setir ke produk sama ya, seperti yang pertama percetakan, cuman beda apa ya, kalau percetakan itu beda jenis ya Mas? Iya, beda. Tadinya kan lebih banyak ke aksesoris ya, sekarang lebih ke dunia sablon, percetakan, souvenir gitu, dan souvenir juga. Jadi lebih lengkap sebenarnya dari yang iya yang pertama. Dan iya itu gimana tuh
pas perpindahannya gimana nih bisa? Ini produk-produknya ya. Mm-mm. Ini produk-produk dari ini Ini brandnya apa sih Mas? brand Dari yang usaha saat ini? Kenari. 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 Ya dulu waktu awal digital printing namanya Kins ya. Waktu Kins. masih punya anak Iya. itu Kurdi, anak saya yang pertama Irfan dan Nina. Iya. Kins ada S-nya gitu kan, Iya. kepunyaan Kins gitu kan, Kins Printing. Nah setelah yang sekarang ini ada punya anak satu lagi gitu, perempuan namanya Kena. Jadi saya tuh namanya biar anak dua saya ini Biar jadi masuk gitu. Jadi bisnis ini bisnis nama keluarga. Nama keluarga. Saya pikir kenari itu dari biji kenari atau Iya, kenari. banyak yang nyangka gitu, Mas suka burung ya? Atau burung kenari. Betul. Burung. Ternyata bisnis percetakan saat ini Itu gabungan dari nama anak saya, Kena sama Irfan, cuman irnya dibalik gitu kan. Kalau misalnya Kena Ir kayak itu ya, kayak maskapai penerbangan ya. Oh ya, atau kalau enggak kayak minuman itu apa, Anair gitu kan. Kalau di Cirebon ada Anair ya. Ini jadi minuman aja usaha. Makanya saya besok usaha minuman. Makanya udah Kenari aja pakai ki. Nih Mas, apa aja sekarang produksi untuk produk percetakannya yang saya lihat sih udah bagus ya, sampai apa? Ini terakhir ya, Bank BCJ. Bank BCJ aja sudah Ya, mempercayakan alhamdulillah produknya ke Mas untuk sablonnya, ke Kenari sablon. Ini apa aja produknya Mas? Yang Ya bisa alhamdulillah kalau produk unggulan ya kalau dari Kenari percetakan dan sablon kayaknya itu ya apa namanya udah besar gitu, padahal sih apa ya, kita sih nggak punya mesin sebenarnya. Dari percetakan itu nggak punya mesin. Jadi cuma semua manual. Yang punya mesin ini cuma sablon aja. Kita produk unggulan ini kita sablon-sablon ini. Ini manual ini. Jadi ini ada mesin ya, pakai mesin. Pakai mesin tapi masih manual gitu, masih menggunakan tangan, nggak pakai listrik. Penggunaan mesin manual. Kapasitas produksi untuk ini? Kapasitas produksi kalau ini ya kita punya 3 tim kalau untuk cup ini. Jadi satu tim itu bisa 4.000 sehari. Jadi kapasitas itu kan berarti 12.000 piece. 12 bisa 12.000 piece per hari per cup. Per cup. Itu rata-rata ya, kalau misalnya rame ya kita lembur gitu kan. Sempet tahun 2020 itu waktu masih rame-ramenya tuh kita bisa sampai 20.000 satu hari. Iya, jadi lembur pagi siang malam nih? Enggak, dulu ada sampai 5 tim. Oh, sampai 5 tim. Kita ada tim apa namanya? Ini jenis tintanya sendiri apa nih Mas? Mudah luntur apa enggak? Enggak, itu emang tinta khusus plastik. Tinta khusus plastik. Iya. Jadi tidak ngelontok di ini juga. Ini sama jenis tintanya yang di sini juga sama? Sama, karena ini masih ada kandungan plastik walaupun dalamnya ada tuh tinta beda ini. Kalau ini, nah ini kan bukan plastik, ini tintanya beda tapi kuat gitu. Oh, ini besi ya? Itu jadi, besi, tintanya beda lagi jenis tinta. Tidak mudah ngelotok ya? Tidak mudah. Jadi dijamin kalau produk dari Kenari Sablon ini tidak mudah ngelotok, diginin juga tidak mudah rusak gitu kan. Ya, kalau untuk estimasi pemesanan, estimasi biayanya berapa tuh per, ini adalah bicara per cup gelas ini? Pada dulu awalnya sih kita minimal 1.000 ya. Untuk satu desain, satu ukuran. Dulu minimal 1.000 untuk satu desain. Sekarang ini persaingan nambah. Jadi bisa. Gak tahu sunnah ini ya. Alam gitu, hukum alam pasti ketika sesuatu ya banyak cuannya di situ pasti banyak juga timbul pesaing-pesaing baru. Tapi kualitas gitu. Harus tetap dijaga. Iya, insya Allah. Makanya sekarang banyak konsumen baru yang minta 1.000 itu terlalu banyak gitu. Makanya kita menurunkan kuantitas itu, minimal order bisa 500 sekarang tuh.
teman-teman sekarang yang ingin order gelas cup seperti ini bisa kuantitinya itu bisa 500 cup. Jadi lebih hemat dari segi biaya. Kalau untuk 100 banyak juga tuh ya yang permintaan untuk Pak 100 saya mintanya, tapi kita hitung-hitung kalau 100 piece itu biayanya terlalu tinggi gitu untuk UMKM, karena kita ongkos produksi yang 100 sama yang 500 itu sama, biaya operasionalnya hampir sama. Makanya kita saranin ke stiker aja gitu kalau yang 100 kalau di bawah itu mending stiker iya aja. Karena ongkos produksinya lebih kecil. Untuk stiker sendiri bisa pesen? Ya bisa kita kalau yang pengen nggak ribet lagi gitu. Stiker ya bisa pesen juga. Jadi kalau teman-teman yang minim budget atau pengen cetak 100, 200 untuk gelas cupnya juga bisa menggunakan stiker. Kalau ini kan harus 500 ya. Dari tadi biayanya berapa? Belum lagi. Bervariasi ya, karena cup itu kan tergantung desain atau tergantung? Bukan, tergantung. Cup itu kan banyak ukuran tuh. Ada untuk keperluan untuk kopi, untuk es teh, untuk Thai tea, untuk boba, itu tuh kita mulai dari harga 500 per piece-nya. Per piece 500. Jadi per piece minimal itu ada ya? Harga minimal? Harga per piece minimal 500 itu. Yang minimal 500 itu kan kali 500 berarti 250.000. Jadi per piece ini lah 500 rupiah. Ya cukup terjangkau dari segi UMKM, masih bisa terjangkau lah. Ini berapa warna Mas untuk bisa sablon ini gelas cupnya? Kita kebetulan satu warna. Kalau ini kan medianya kan bulat ya. Jadi untuk 2 warna lebih tuh rada agak susah gitu. Tapi kita bisa sih, cuman kita kerjasama sama yang printing gitu, pabrik model gitu. Tapi kuantitinya harus banyak, 10.000, 20.000. Kalau gitu. Pengen warnanya full color, lebih dari 2 warna bisa, tapi harus kerjasama. Iya, karena dan kita pemesanannya juga itu di atas 10.000 gitu. Itu udah pemain besar biasanya kalau yang udah 2 warna ke atas gitu. Iya. Aduh, ini menarik. Tapi temen-temen nanti hubungin ke siapa kalau mau pesen atau mau cetak? Bisa di di Google Map itu cari aja Kenari Sablon Cup atau gitu. Kenari. Tapi nomornya boleh dong dimasukin ke konten ini. Boleh. Nanti di ini ya, di deskripsi ya, di deskripsi ada. Atau hubungin Mas Edi juga nggak apa-apa, di DM Mas Edinya. Boleh di DM saya. Komentar. Aduh, apa lagi nih Mas yang mau Mas mungkin tadi peralihan itu ya belum saya jawab ya. Gimana dari baju bisa ke percetakan gitu ya. Iya betul. Nah itu saya mau sedikit cerita. Di baju ini kan sangat sangat keras lah istilah persaingan di pasar gitu kan. Kadang saya juga pernah rebutan tempat Mas, sikut-sikut-sikatan di pasar itu, pernah hampir berantem gitu kan. Sama tukang parkir pernah. Aduh, cerita saya. Terus juga di pasar malam juga sama seperti itu. Terus sepertinya waktu kan kalau jualan baju itu kan merema istilahnya ya, merema itu kan 2 bulan sebelum Lebaran itu tuh ya, dari mulai Ramadan, sebelum Ramadan tuh apa tuh? Sya'ban. Jadi itu udah stok bajunya. Nah itu udah stok. Kita kan wah senang banget lah kalau yang jualan baju itu 2 bulan itu Ramadan sebelum Ramadan itu cuan banget tiap hari gitu. Sampai siang malam saya belain tidur di masjid gitu. Pokoknya kita nggak pulang pagi jualan di sini. Tapi siklusnya gitu, setelah Lebaran turun. Jadi ngajlok. 2 bulan kerja untuk 1 tahun. Iya gitu. Untuk 10 bulan kehidupan. Ya, yang itu tuh banyak makan modal yang untungan yang kemarin itu. Akhirnya sepertinya sudah 3 tahun dijalanin gitu kan. Kita stuck gitu tuh, seperti itu aja. Kita nggak punya aset
tambahan, malah ada hutang gitu kan. Kadang waktu mau Ramadan mau panen tuh kan kita tuh wah ini harus bener-bener maksimalkan, kita sampai ngutang ke temen gitu, sampai pokoknya pengen nyetok. Nah itu kan bumerang saya di situ, nyetok banyak, sementara baju itu kan model suka gampang berubah ya. Oh iya. Ya. Betul. Nah terus juga ada nomor. Kalau untuk anak-anak itu misalnya ya nomor 2, 6, 8, 10. Iya. Nah kadang yang nomor 4 itu susah keluarnya. Lama-lama numpuk nomor 4, nomor itu barang yang belum kejual aja banyak saya di rumah tuh, karung-karung. Sekarang masih? Udah dibagiin ke saudara, suruh jual apa, diutangin atau gimana. Terus akhirnya kok seperti ini ya, saya usaha tuh istilahnya banyak yang nyinyir ya, tetangga. Yang paling keras itu malah bapak saya. Bapak saya itu bapak kandung saya, bukan mertua saya. Kalau saya pulang ke rumah ke Pamanukan gitu kan, waktu kerja kan saya bisa bantu orang tua gitu kan. Sekarang selama waktu saya jualan baju itu boro-boro bantu orang tua gitu. Saya aja untuk menghidupin anak sama istri aja pas-pasan gitu waktu itu. Sampai dibilangin, kamu tuh saya kuliahin gitu, kenapa jualan baju gitu. Anak lulusan SD aja bisa jualan baju, sampai saya gitu sama orang tua. Kisah Mas Korde ya mungkin terjadi juga pada saya, pada banyak orang ya. Jadi cerita di mana di saat kita jatuh atau di saat kita lagi terpuruk, ya kita benar-benar sendiri. Tapi saat kita terpuruk dan sendiri itu kan bukannya kitanya berdiam diri. Iya. Jadi kita terus mencari dan kita terus berusaha. Ya itu quotes motivasi hari ini. Saya ya. juga gitu, nyari nasihat lah. Waktu itu ikut, yang saya inget tuh ya, saya waktu itu ikut seminar gratis. Salah satu pematerinya tuh Coach Tendi gitu, Tendi Murti yang KMO tuh, yang Tendi owner. Mas Tendi Murti. Iya. Berarti saya tandai ya nanti. Nah, itu beliau cerita waktu itu usaha nggak jadi-jadi, nggak, istilahnya nggak jalan gitu kan, usaha ini salah. Kok sama saya. Dia tuh cerita dulu ternyata istri sama orang tua gitu, mungkin kalau nggak salah ya, nggak ridho gitu kan. Akhirnya saya introspeksi juga, ya Allah ini bener, saya baru menyadari gitu kan. Waktu dulu kan istilahnya saya enak kerja kantoran gitu kan ya, waktu itu tiba-tiba nggak minta persetujuan orang tua, mertua gitu kan. Tiba-tiba saya sama istri memutuskan keluar, terus pengen usaha. Terus usahanya ya begitu, jalan tapi cukup untuk makan aja gitu kan. Akhirnya saya sama istri ceritain gitu hasil seminar itu. Jangan-jangan ini gitu. Tapi kan ya untuk usaha untuk Kenari ini orang tua dari awal merintis sampai sekarang sudah mendukung ya. Nah, ini lanjut yang tadi. Nah, setelah itu kita minta maaf gitu, ikutin saran dari hasil seminar. Terus juga ada yang cerita juga emang seperti itu gitu, ridho orang tua tuh bener-bener, meskipun mereka secara verbal tidak ini gitu ya, tidak saya tidak ridho gitu kan, tapi nah akhirnya emang kita minta ridho gitu, tolong Pak, istilahnya saya ini udah niat pengen usaha, udah nggak mau kerja lagi, tolong diridoin. Saya minta maaf kalau kemarin saya nggak minta pendapat apa gitu. Ya mungkin namanya orang tua sama anak gitu ya, apapun kesalahan anak yang dimaafin gitu ya, ya saya maafin gitu. Kalau istri sih agak nangis gitu, kalau saya kan susah untuk nangis gitu ya. Laki-laki nangis itu berat banget ya, nangisnya di hati. Iya, kalau lagi sendiri ya Mas, benar itu waktu itu titik di bawah. Lagi sendiri ya, alhamdulillah. Nah alhamdulillahnya tuh mungkin
ya itu titik awal saya itu mungkin itu ya yang saya rasakan gitu. Akhirnya seperti ada yang ngebimbing gitu tuh. Ini udah coba lagi ke printing lagi, tapi kan sekarang saya teman udah banyak gitu kan, teman pedagang, teman di pasar gitu kan. Nah, itu kan udah modal, udah ada modal gitu kan. Nah, itu jaringan. Akhirnya saya memulai lagi tuh printing dengan sekarang ilmunya nambah juga. Waktu itu saya belajar juga tentang percetakan yang lebih luas lagi lah, bukan printing aja, tentang printer. Sekarang offset juga saya udah bisa gitu kan. Saat ini di Kenari Sablon, pertanyaan terakhir mungkin ya. Selain produk ini, kedepannya ada next produk apa lagi Mas yang bisa dicipta? Mungkin apakah kaos atau apa yang akan mungkin diciptakan dari Kenari Sablon? Sebenarnya sih dari sablonnya udah bersyukur lah sebegini sih, masih jalan terus ya. Yang saya sih pengen membesarkan percetakannya sebenarnya, pengen beli mesin ya istilahnya. Cuman emang mesin percetakan itu nggak murah-murah. Kalau murah ratusan sampai miliaran istilahnya. Ya itu mimpi saya suatu saat punya alat sendiri gitu, sehingga bisa lebih berkarya lebih lagi gitu dengan alat itu. Oke, cukup sekian. Subhanallah, nggak kerasa ya. Kalau dilanjutin lagi obrolan sore ini bisa panjang. Pengalamannya tuh masih seru sebenarnya kalau disimak. Harus tadinya mau sesi promosi ya teman-teman ya. Tapi jadi durasi terlalu panjang. Jadi terenyuh oleh cerita. Memang di setiap perjalanan orang itu akan ada sebuah ceritanya itu kadang kita sendiri yang mendengarkan cerita itu merasakan, oh ini hidup saya, ini cerita saya juga, tapi mau bilang itu cerita saya malu. Oh ya, sukses untuk Mas Kurdi, untuk Amin. Terima kasih Mas Edi sudah mengundang. Mudah-mudahan Mas Edi juga ini channelnya nambah, subscribernya nambah banyak ya. Amin. Untuk teman-teman UMKM yang mau cetak gelas cup seperti ini, bisa langsung ke Mas Kurdi atau Kenari Sablon. Nanti nomornya di ini ya, diketik di deskripsi itu ya. Di deskripsi. Iya. Ini kualitas hasil dari cetakannya bisa dijamin. Kalau Insya Allah. Kalau ada yang cacat, Bapak bisa ditukar. Bisa kita. Oke. Begitu aja cukup semuanya. Terima kasih Mas Edi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.